Hey hey hey, halo para pecinta film dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya dan Marco Blegedek. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan seorang teman yang berani-beraninya menina bobokan ibu kandungnya sendiri. Pastinya film ini akan menghidupkan kembali sel-sel kulit mati kalian. Tanpa basa-basi lagi, inilah Sinister Seduction. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up my thoughts sitting. Terlihat seorang janda beranak satu sedang sumpek ketika melihat foto mendiang suaminya yang tewas terbunuh. Wanita ini bernama Sharon. Dia bergegas membangunkan putra satu-satunya yang bernama Anthony untuk pergi ke sekolah. Di depan pintu, Sharon disambut oleh teman prianya yaitu detektif Barnes. Dia memberikan bukti baru terkait tentang kasus pembunuhan mendiang suaminya. Sesampainya di sekolah, di loker Anthony tiba-tiba banyak foto ibunya yang sedang berpose seksi. Brand, yaitu teman sekolah Anthony, sengaja meletakkan foto-foto itu untuk mempermalukan Anthony. Intinya si Brand ini memang suka membuli Anthony. Di tengah Brand menghina, muncullah Dylan yang juga teman sekolah Anthony. Hanya dengan kata-kata, Dylan berhasil membuat Brand pergi. Sekilas Dylan agak kaget ketika melihat foto seksi ibu si Anthony. Dylan mengetahui bahwa Anthony sangat ingin punya pacar. Hanya saja dia sangat penakut kepada seorang wanita, ya seperti saya. Dylan pun datang untuk mengenalkan Megan kepadanya. Anthony pun senang sekaligus gugup. Megan, Anthony. Ketika bermain football dengan tim Brand, Anthony kalah dalam permainan. Saat itu Anthony sangat kelihatan seperti pria lemah. Dylan pun datang dan memberikan semangat kepada Anthony. Mereka pun mulai akrab. Kemudian Anthony mengajak Dylan untuk bermain ke rumahnya. Kesan pertama bertemu Sharon, Dylan mulai melancarkan pandangan nakalnya dan Sharon mempersilahkan Dylan untuk masuk. Untuk merayakan pertemanan barunya, Anthony berencana mengadakan pesta kecil-kecilan bersama beberapa temannya di rumahnya. Tak butuh waktu lama, modus Dylan mulai dijalankan. Dia menanyakan kamar mandi Anthony yang berada di dalam kamarnya. Dia pun masuk. Bukannya ke kamar mandi, Dylan malah pergi ke kamar Sharon. Hal itu diketahui Sharon, dan Dylan pun meminta maaf sambil melemparkan beberapa rayuan mautnya. Dan akhirnya ibu Anthony itu mulai salah tingkah dan kelepek-kelepek. Keesokan harinya, Dylan mulai melatih Anthony untuk bermain football agar menang bertanding melawan tim si Brand. Scene berpindah ketika Dylan pergi ke apartemen yang akan dijual oleh Sharon. Dia mengatakan bahwa pamannya akan membeli sebuah apartemen. Tak lama kemudian, Dylan melihat-lihat apartemen itu ke seluruh ruangan ditemani Sharon. Kesempatan itu digunakan dengan baik oleh Dylan. Kata pepatah, sambil menyelam, makan lumpur. Dylan mulai mengeluarkan kata-kata mautnya untuk mencuri perhatian Sharon. Pada waktu latihan football di sekolah, tim Anthony berhasil mengalahkan tim Brand. Anthony pun semakin bersemangat dalam menjalankan kegiatannya. Dia semakin percaya diri dan semakin yakin bahwa Dylan benar-benar teman yang baik yang dapat menjadikannya lebih baik. Pagi hari ketika Sharon beranjak ke dapur, dia dikagetkan dengan Dylan yang tiba-tiba sudah ada di dapur. Masih dengan pakaian tidurnya, Sharon merasa canggung dan menutupi buah-buahannya yang waktu itu akan tumpah karena tidak menggunakan pengaman buah-buahan. Kedatangan Dylan adalah untuk menjemput Anthony pergi ke sekolah bersama-sama. Dylan memberanikan diri memeluk pengepul buah-buahan itu untuk pertama kalinya.
Sharon pun dakdikduk dan melampiaskan rasa kembut-kembutnya pada secangkir kopi dangdut. Ketika akan berangkat kerja, Sharon mendapatkan surat misterius dari seorang yang bernama Landon Hayes, yang tak lain adalah teman lamanya. Surat itu berisi tentang kasus pembunuhan mendiang suaminya. Dalam surat itu juga dituliskan tentang keterlibatan Sharon dalam kasus itu. Sharon pun mulai gelisah dan panik. Sepulang sekolah, Anthony memberitahu ibunya bahwa dia berhasil mengajak Meghan untuk pergi kencan malam ini. Malam hari pun tiba. Dylan mengantar Meghan ke rumah Anthony. Anthony pun pergi bersama Meghan. Di tengah kencan, Anthony pun berhasil mendapat sosoran pertama dari seorang Meghan. Sedangkan di rumah, Dylan mendengar gemercik air di kamar mandi yang menandakan si penjual buah sedang mandi. Dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Dylan pun memborong semua stok buah-buahan. Tak lama kemudian, Anthony pun pulang. Layaknya pemain profesional, Dylan pun bertindak seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Setelah sampai di rumah, Dylan melihat ayahnya yang tertidur karena mabok. Dia melihat salinan surat yang dikirim pada Sharon. Dari sini bisa kita ketahui bahwa Landon Hayes adalah ayah Dylan. Dylan sudah lama mengetahui hal itu. Ternyata ayah Dylan adalah mantan pacar Sharon, yaitu ibu si Anthony. Ternyata selama ini Dylan mempunyai misi untuk membalaskan dendam kekecewaan ayahnya yang telah dikhianati oleh Sharon. Dylan diketahui telah membunuh suami Sharon, yaitu Mark Elliot. Dia membunuhnya karena ayahnya sakit hati karena cintanya dikhianati oleh Sharon. Suatu malam, Dylan mengatur janji untuk bertemu Sharon di apartemen barunya. Tidak sama dengan pertemuan pertama, Dylan mulai mencicipi buah-buahan dari Sharon. Pastinya dari buah-buahan terkecil dulu. Tak terasa aksi mereka telah terekam oleh Meghan. Karena mereka tidak merasakan kehadiran Meghan, mereka pun melanjutkan untuk menikmati buah-buahan inti. Keesokan harinya, Meghan menunjukkan rekaman itu kepada Anthony. Mereka pun menyelidiki siapa sebenarnya Dylan. Setelah sampai di rumah Dylan, mereka disekap dan disandra oleh Dylan. Sharon sangat khawatir dengan keadaan Dylan. Kemudian Dylan mengatur janji dengan Sharon untuk bertemu. Disitulah Dylan menyampaikan tujuan sebenarnya mendekati Anthony dan Sharon. Dia juga mengakui kalau dia yang telah menyekap anaknya. Sharon pun mulai panik karena dirinya dalam bahaya. Dylan mulai melakukan kekerasan fisik kepada Sharon. Dia mencoba menusuk tangan Sharon, tetapi Sharon berhasil merebut senjatanya dan Sharon berhasil menyerang balik si Dylan. Sharon segera menghubungi detektif Bernes. Setelah sampai di TKP, Dylan berhasil melarikan diri. Sharon dan Bernes bergegas pergi ke rumah Dylan. Di rumah Dylan tidak ada siapa-siapa dan melanjutkan pencariannya ke dalam hutan. Di sana terlihat Anthony dan Meghan dalam keadaan terikat. Tiba-tiba Dylan muncul dan menyerang Sharon. Sambil menodongkan senjata, Dylan menyampaikan kekecewaan dan kekesalannya kepada Sharon yang telah mengkhianati cinta ayahnya. Saat senjata ditodongkan, Bernes muncul dan berhasil menyerang Dylan. Keadaan berbalik. Sharon berhasil merebut senjata Dylan dan menodongkan pistol akan menembaknya. Tetapi Anthony dan Bernes mencegahnya. Akhirnya Sharon memilih menyerahkan Dylan kepada polisi.
Di akhir cerita, Sharon memilih hidup bersama orang yang benar-benar mencintainya, yaitu Detektif Bernas. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini, corrigere te primum, yang artinya jika seseorang membenci kita, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sematkan di dalam hati apa yang pernah aku lakukan padanya, mengapa dia sampai membenciku. Atau dalam bahasa Yunani kuno, introspeksi diri. Sampai ketemu lagi pada film-film selanjutnya. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the